Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang. untuk kota itu Sebab kesejahteraannya Adalah kesejahteraanmu. usahakanlah kesejahteraan kota. kemana kamu aku buang. Dari Allah Untuk kota itu kepada Tuhan. sebab kesejahteraannya Adalah kesejahteraanmu. usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota. kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 17 Agustus tahun 45, merdeka! Kak, Kok nggak semangat? Merdeka! Kak, Aduh, sekali lagi ya. Merdeka! Kak. Ya ampun, ini loh. Kita merayakan, masih dalam rangka merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semangat dong! Apanya yang merdeka? Ini aja masih pakai masker. Kita masih dijajah sama corona. Justru itu, kalau kita mau melawan corona, harus semangat. Semangat. Bener. Coba pegang dulu. Nah, supaya semangat nih. Kan kita punya tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Tuh, lihat adik-adik tuh. Semangat dong. Ternyata sudah ada adik-adik ya? Iya. Ah, Semangat mau memuji Tuhan. Ayo, Iya. Kak Win juga semangat Kawin dong. juga ikut semangat ah. Ayo, sama-sama ya kita. Kawin taruh dulu ya. Iya. Yuk kita sama-sama tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Aduh, senang sekali tuh. Adik-adik sudah semangat tuh. Iya. Ya, mau memuji Tuhan. Oke. Karena hari ini Harinya Tuhan? iya. Tapi ini hari Minggu. Iya. Hari Minggu enggak cuman hari Minggu, Kak Win. Hari Senin Senin. sampai Minggu, semua hari adalah harinya Tuhan. Oh, iya, iya, Yuk iya, kita iya. menyanyikan sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, sehingga kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun kami masih online. Tuhan, tetap kami mau bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas setiap hidup kami, atas setiap adik-adik kami semua yang dengan setia selalu datang kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan sukacita dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini keluarganya atau teman-teman kami sendiri sedang sakit. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Tuhan akan berikan pemulihan. Sehingga Tuhan, teman-teman kami boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kak Anita, benar nggak kalau kita sudah jadi anak Allah, kita nanti ini bebas dari penyakit, bebas dari masalah, sama bebas dari kesulitan? Bukan begitu pengertiannya Kak Win. Nah, kita kan masih hidup di dunia ini Kak Win. Tapi Tuhan itu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita kekuatan. tetap kita bisa sakit. Kita bisa menghadapi masalah. Kita bisa menghadapi kesulitan. Tapi bedanya kita anak Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Tuhan akan berikan sukacita. Oh iya. Dan ada damai sejahtera dalam hati kita. Itu Kak Win. Iya, iya. Dan ada lagunya loh. Oh, ada lagunya? Iya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kak Win, kita sebagai anak-anak Tuhan itu, Ya. seperti lagu tadi, kita diberikan kekuatan. Mhm. Juga melalui firman Tuhan yang kita baca. Jadi kita harus senantiasa dan selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi kita jangan pakai pikiran kita sendiri gitu ya untuk melihat masalah di depan ya. Iya, meskipun kita sulit, tapi ada kekuatan dari Tuhan karena kita bersandar pada Pada Tuhan. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk beribadah dan mendengar firman Tuhan.
Tolong hati kami mendengarkan dengan baik. Dan kami juga minta tolong Tuhan supaya kami melakukan firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Bu Elina mau menceritakan tentang seseorang kepada kita semua. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Jimmy. Dia seperti kita, seperti adik-adik. Setiap hari sekolah online. Nah, dia janji kepada mamanya, "Mah, nanti siang setelah sekolah online, Jimmy mau bantu mama membersihkan akuarium." Wah, mama juga seneng. "Oke, nanti mama tunggu ya." Jimmy bagian mengambil ikan dan memasukkannya ke dalam ember. Nanti mama melap kaca akuarium. Oke, mereka menunggu jam sekolah online usai. Tapi apa yang terjadi? Setelah sekolah online usai, Jimmy diajak sama teman-temannya. "Jim, ayo kita main game online." Wah, game online. Aku seneng banget. Udah lama gak main game online rame-rame. Oke deh. Lalu Jimmy main. Dan dia bilang gini, "Mama, tunggu ya mama, 5 menit aja." Tahu nggak? Mama sudah siap membawa ember, sudah siap membawa selang dan lap. Tapi Jimmy masih asik main game online. Terus main. "Ma, tunggu 5 menit lagi." Tapi mama sudah selesai menyelesaikan akuarium itu, sudah bersih sendirian oleh mama dilakukannya. Lalu waktu selesai Jimmy game online-nya, dia lihat, wah, akuariumnya sudah bersih. Mama mengerjakan sendiri. Wah, adik-adik, Jimmy tidak menepati janjinya ya. Dia begitu asik main game online. Gimana? Kalian pernah nggak mengalami seperti yang Jimmy rasakan? Jimmy sudah tidak menepati janjinya. Mungkin ada di antara adik-adik yang juga pernah mengalami. Pernah janji kepada papa, pernah janji kepada mama, pernah janji kepada kakak sekolah minggu. Tapi nggak sanggup menepatinya, malah kita mengingkarinya. Waktu Jimmy lihat, waduh, Jimmy sedih sekali. Dan dia minta maaf kepada mama, karena dia tidak menepati janji. Nah, adik-adik, hari ini Bu Elina mau ajak adik-adik semua belajar dari seorang yang bernama Petrus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia pernah berjanji, sebuah janji yang besar kepada Tuhan. Ingatkah kalian ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku rela dipenjara demi Engkau. Aku juga mau mati kalau diperlukan buat Tuhan." Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Wah, kok Tuhan Yesus tahu ya? Dan benar, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu segala sesuatu yang ada di dalam hati Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus tidak berani mendekat. Dia lihat dari kejauhan. Dan ketika Petrus duduk bersama-sama dengan orang-orang di halaman rumah imam besar, Petrus ditanya oleh seorang wanita, seorang pelayan. Seorang pelayan ini bilang gini, "Heh, kamu itu muridnya Yesus ya?" Tahu kalian apa yang Petrus katakan? "Oh, bukan, aku nggak kenal dia. Siapa dia?"
Wah, adik-adik, Petrus sudah berbohong. Dia padahal tadi janji loh kepada Tuhan Yesus, aku rela di penjara, aku rela mati buat Tuhan. Tapi waktu ditanya, dia berbohong. Bukan cuma 1 kali. Petrus berbohong sebanyak 3 kali. Dia bilang, sungguh aku gak kenal. Siapa itu Yesus? Aku gak kenal. Saat itu juga ayam berkokok. Nah, waktu ayam itu berkokok, Petrus langsung ingat kepada Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, aku sudah bersalah. Aku sudah berbohong. Aku tidak menepati janjiku. Dan Tuhan Yesus waktu lewat, Tuhan Yesus memandang kepada Petrus. Petrus semakin sedih. Dia berjalan keluar dari rumah, dari halaman rumah imam besar itu dengan hati yang sedih. Dia menyesal, dia sangat malu. Kenapa saya tadi bohong? Kenapa tadi saya tidak menepati janji saya? Aduh, dia pukul-pukul mungkin dadanya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, kalian tahu apa yang terjadi? Iya betul, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Adik-adik, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 dicatat di dalam Alkitab bukunya Tuhan, beberapa murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati, mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang dulu. Salah satunya adalah Petrus. Petrus mungkin merasa bersalah, aku tidak menepati janjiku. Aku bukan murid yang baik, aku sudah bersalah. Maka dia pun kembali kepada pekerjaannya yang lama. Dia mau menangkap ikan. Dulu dia adalah nelayan. Nah, hari itu dia bersama teman-temannya pergi ke Danau Tiberias. Dia mau menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Loh, mereka bingung. Kenapa ini ya? Ketika keesokan harinya, ketika matahari mulai tinggi, ada seseorang di pantai dan memanggil mereka. Selamat pagi. Siapa itu? Gak kenal. Apakah kalian sudah mendapatkan ikan? Lalu Petrus dan teman-temannya jawab, belum. Sudah semalam-malaman kami di sini. Tidak ada 1 ekor ikan pun yang bisa kami tangkap. Wah, lalu Tuhan Yesus yang tidak dikenali itu menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Lalu mereka tebarkan dan benar ada banyak sekali ikan yang dapat mereka tangkap. Saat itu juga Petrus sadar bahwa orang yang tadi menyuruhnya bukan orang biasa. Sepertinya itu adalah Yesus. Tapi di dalam hatinya dia merasa ada sesuatu. Dia berkata, aku sudah bersalah. Aku udah menyangkal Tuhan. Aku gak berguna. Aku lebih baik jauh-jauh dari Yesus. Tapi di dalam hatinya yang lain juga berkata, ayo kamu harus cepat-cepat datang sama Tuhan Yesus. Dan benar, Petrus memakai lagi bajunya dan dia berenang menuju Tuhan Yesus. Adik-adik,
Kira-kira Tuhan Yesus waktu ketemu Petrus, Tuhan Yesus bakal marah nggak ya? Kita lihat film berikut ini. Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus hari itu tidak marah kepada Petrus. Dia mengajak semuanya duduk dan sarapan. Adik-adik, Bu Elina tadi hampir menangis waktu melihat bagaimana Petrus ditanya sama Tuhan 3 kali. Petrus anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Lalu Petrus jawab, iya, aku mengasihi engkau. Tidak cuma 1 kali ditanya, tapi 3 kali. Dan yang ketiga kalinya, Petrus merasa sedih sekali. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu isi hatiku, aku mengasihimu. Adik-adik, hari itu Tuhan Yesus sengaja datang khusus untuk ketemu dengan Petrus. Tuhan Yesus mau cari Petrus. Tuhan Yesus tahu di dalam hati Petrus ada penyesalan, ada rasa bersalah. Tuhan Yesus datang khusus mau bicara kepada Petrus, mau cari Petrus, dan mau mengasihi Petrus, mau mengampuni Petrus, dan mau memberikan kesempatan buat Petrus menjadi murid Yesus lagi. Memberi kesempatan buat Petrus untuk melayani dan setia sampai akhir hidupnya. Adik-adik, dari cerita hari ini, Bu Elina mau ajak adik-adik semua untuk mengerti satu hal, yaitu kalau kita melakukan kesalahan, pernah berjanji tapi nggak bisa menepati, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Tuhan Yesus mencari hati kita dan mau bicara kepada kita supaya kita tidak pergi jauh-jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau, kita mau dekat-dekat sama Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh lagi, belajar lagi minta ampun, dan belajar lagi taat, belajar lagi mengasihi Tuhan, dan setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus tahu kita semua lemah. Bu Elina juga lemah. Bu Elina pernah melakukan kesalahan dan banyak kesalahan. Pernah berjanji banyak berjanji. Tapi seringkali janjinya nggak ditepati. Tapi Tuhan Yesus itu datang kepada hati Bu Elina dan terus berbicara. Ayo kembali, ayo mengikut aku lagi, ayo minta ampun. Nah, yuk kita belajar taat, kita belajar setia. Kalian mau? Ayat hafalan kita hari ini, ayat hafalan yang sangat indah. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya.
dari Mazmur 86 ayat 5. Yuk baca sama-sama. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan itu baik dan suka mengampuni. Tidak cukup di sana, tapi berlimpah kasih setia. Wah, bersyukur ya adik-adik. Kita punya Tuhan yang baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia. Yuk, kita mau datang sama Tuhan, minta ampun kalau kita punya kesalahan, dan janji mau mengikut Tuhan dengan setia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu sabar kepada kami. Tuhan, kami mau minta ampun karena kami sering melakukan kesalahan. Kami sering berjanji, tapi tidak bisa menepatinya. Tolong kami Tuhan, supaya kami kembali lagi kepada Tuhan Yesus, minta ampun, dan mau belajar taat dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Anita, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, Kak Win jadi merasa dikuatkan untuk tetap mengikut Yesus dan tetap melakukan pelayanan, mengikut Yesus, melakukan yang terbaik buat Yesus. Meskipun juga nggak ada yang mendukung, tapi tetap itu adalah keputusannya Kak Win untuk tetap mengikut Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Yuk, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, ya, nanti kita pujikan suatu pujian. Adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh memberkati kami, untuk kami boleh mempunyai keputusan, untuk kami mengikut Engkau, meskipun tidak ada seorang pun yang mendukung kami, tetapi kami percaya Engkau lah yang mendukung kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan, kiranya persembahan ini boleh banyak memberkati banyak orang, juga boleh menjadi alat untuk memberkati pelayanan-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan mengerjakan aktivitas lagi. Semangat ya kerjakannya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas putih, kemudian 2 lembar kertas lipat warnanya hitam dan kuning. Tapi kalau adik-adik tidak punya warna yang lain, warna ini boleh pakai warna yang lain. Lalu 1 spidol, lem, dan gunting. Langkah pertama, 2 kertas lipatnya kita satukan, lalu kita lipat. Setelah itu kita akan membuat setengah gambar hati. Tapi kalau adik-adik bisa langsung membuatnya, boleh, tidak perlu digambar dulu. Setelah itu kita gunting.
Sudah jadi. Seperti ini ada 2 gambar hati, bentuk hati. Kita akan tempel di kertas warna putih ini supaya berada di tengah. Kertas warna putihnya kita lipat jadi 2. Jadi membentuk ada garis. Nah, berikutnya kita akan tempel kertas yang warna hitam. Kita beri lem, lalu ditempel di kertas warna putihnya setengah saja, seperti ini, persis di tengah. Setelah itu, bagian yang satu ditempelkan ke bentuk hati yang warna kuning, seperti ini. Lalu berikutnya kita beri lem di sini. Kita tempel. Jadi kita balik, hitam di sini, kuning di sini. Setelah itu kita akan membuat ayat hafalannya. Nah, sudah jadi aktivitasnya. Bu Elina sudah tulis ayat hafalannya dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya di sini adik-adik tulis Tuhan Yesus mengampuniku. Diberi gambar tersenyum. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Aktivitas kita sudah selesai. Coba lihat, hati kita kotor karena kita melakukan banyak dosa dan kesalahan. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita dan memberi kita hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan. Dadah.